Halo semuanya, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang fundamental banget. Sebuah ide yang benar-benar bisa mengubah cara kita mandang diri sendiri dan bahkan kesuksesan kita. Yap, kita akan bahas tuntas soal pola pikir bertumbuh. Kamu pernah nggak sih ngerasa udah usaha mati-matian tapi kok kayaknya hasilnya gitu-gitu aja? Terus mulai kepikiran, mungkin emang aku nggak ada bakat di sini. Kalau pernah, tenang, kamu nggak sendirian. Tapi gimana kalau masalahnya itu bukan di bakat kamu, tapi di cara kamu berpikir? Ternyata nih, ada dua cara mendasar di mana kita melihat kemampuan kita. Dan pilihan cara pandang inilah yang nantinya bakal nentuin gimana kita nanggepin tantangan, gimana kita bangkit dari kegagalan, dan ujung-ujungnya ngebentuk potensi kita yang sebenarnya. Perasaan stuck tadi ternyata bukan cuma masalah personal loh. Ada sebuah tantangan besar yang ternyata kelihatan jelas dari data pendidikan di negara kita. Jadi ada studi internasional yang bergengsi banget, namanya PISA, di tahun 2018. Nah, studi ini ngasih kita data yang cukup bikin kaget soal pelajar-pelajar di Indonesia. Data ini nunjukin ada satu faktor kunci di luar nilai pelajaran yang sering banget kita lupain, yaitu soal pola pikir. 29%. Mungkin kedengarannya cuma angka biasa ya, tapi tunggu dulu. Angka ini sebenarnya kayak alarm buat sistem pendidikan kita. Artinya apa sih? Nah, angka 29% tadi itu ternyata jumlah pelajar Indonesia yang punya pola pikir bertumbuh. Artinya, mayoritasnya, 71% sisanya, masih terperangkap dalam pola pikir tetap. Dan ini penting banget, karena studi PISA juga nemuin kalau ada hubungan yang kuat banget antara pola pikir bertumbuh dengan prestasi akademik dan ketangguhan seorang siswa. Oke, jadi apa sih sebenarnya bedanya antara dua pola pikir ini? Yuk kita bedah lebih dalam lagi. Jadi, pola pikir bertumbuh ini konsep yang dipopulerkan oleh psikolog Carol Dweck. Intinya simpel banget, keyakinan kalau kepintaran dan bakat itu bukan sesuatu yang paten dari lahir, tapi bisa dikembangkan. Artinya, usaha, latihan, dan ketekunan itu kuncinya buat jadi lebih baik. Bedanya tuh kontras banget. Kalau punya pola pikir tetap, tantangan itu dihindari. Usaha keras dianggap tanda kalau kamu lemah atau nggak pintar. Dan kegagalan, wah itu kayak vonis akhir. Sebaliknya, kalau pola pikirmu bertumbuh, tantangan itu justru peluang. Usaha itu jalan menuju jago. Dan kegagalan itu cuma feedback, cuma data buat belajar lagi. Intinya tuh gini, kita bisa aja punya fasilitas paling canggih, kurikulum terbaik, tapi kalau akarnya, yaitu pola pikir kita nggak sehat, pohon keterampilannya ya nggak akan tumbuh maksimal. Pola pikir itu fondasinya. Oke, teorinya udah dapat ya. Sekarang pertanyaannya, gimana cara praktisnya buat ngebangun pola pikir ini? Yuk, kita bahas beberapa alat yang bisa langsung kamu pakai buat mulai. Ada 3 langkah yang kedengerannya simple, tapi dampaknya kuat banget. Pertama, manfaatkan kekuatan kata belum. Kedua, mulai fokus ngerayain prosesnya, bukan cuma hasilnya doang. Dan yang ketiga, ubah cara kita ngasih pujian. Langkah pertama ini cuma soal mengubah sedikit bahasa kita, tapi efek psikologisnya gede banget. Coba ganti kalimat, aku nggak bisa, jadi aku belum bisa. Satu kata ini aja langsung mengubah pernyataan yang final jadi sebuah proses. Ini ngebuka pintu buat kita belajar dan terus berkembang. Nah, selanjutnya, soal pujian. Kita sering kan bilang, wah kamu emang pinter. Maksudnya baik, tapi itu justru bisa memperkuat pola pikir tetap karena bikin ada tekanan buat harus selalu kelihatan pinter. Coba deh ganti, pujilah prosesnya. Bilang, aku salut sama cara kamu terus nyoba walaupun tadi susah. Itu jauh lebih baik karena menghargai usaha dan ketekunan. Inilah yang membangun pola pikir bertumbuh. Ini nyambung banget sama konsep keren yang namanya productive failure, atau kegagalan yang produktif. Idenya adalah ngelihat kesalahan itu bukan akhir dari segalanya, tapi justru bagian paling penting dari proses belajar. Waktu kita mikirin lagi kenapa kita gagal, nah disitulah pembelajaran yang sesungguhnya terjadi. Jadi, dari sini kita bisa lihat ya, kalau pola pikir bertumbuh ini ternyata jauh lebih dalam daripada sekedar strategi biar dapat nilai bagus. Ini tuh soal cara pandang buat jadi pembelajar seumur hidup, sebuah filosofi. Dan disinilah peran guru dan orang tua jadi krusial banget. Bukan lagi cuma sebagai pengajar, tapi lebih sebagai pelatih mental. Tugas utamanya adalah nyiptain lingkungan yang aman buat anak-anak mencoba dan bahkan gagal, menghargai prosesnya, dan bantu mereka menumbuhkan keyakinan pada diri sendiri. Pada akhirnya, ya inilah intinya. Pola pikir bertumbuh itu bukan sekedar trik belajar, tapi sebuah filosofi hidup.
Ini ngajarin kita buat nggak takut sama tantangan, buat belajar dari setiap kegagalan, dan buat nggak pernah berhenti tumbuh. Ini fondasi buat jadi orang yang tangguh dan pembelajar sejati seumur hidup. Sekarang pertanyaannya kembali ke kamu. Dari semua yang kita bahas barusan, langkah kecil pertama apa yang bakal kamu ambil buat mulai ngebangun pola pikir bertumbuhmu? Mungkin dengan mulai nambahin kata belum, atau fokus ke proses, atau mengubah cara kamu memuji orang lain? Mulai aja dari satu langkah kecil. Pilihan ada di tanganmu.